Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu. Para sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan bicara tentang aspek etika dokter dalam bermedsos. Saya mengambil gambar dari internet bahwa kehidupan kita sudah jauh berubah. Dalam situasi kritis, orang lebih mementingkan buat film, buat foto untuk sebuah konten. Sedangkan aspek kemanusiaan, aspek menolong orang, justru ini sering ditinggalkan. Saya sendiri pernah mengalami ada kecelakaan di sebuah perempatan di daerah Malang. Seorang ibu yang jatuh dari motor dengan terlentang di tengah jalan. Ketika ada yang mau membantu untuk meminggirkan ibu ini, ada orang lain yang berteriak, "Jangan dulu, kami belum membuat foto, kami belum membuat video." Nah, sahabat sekalian, apa yang ada di ilustrasi ini sungguh real dan saya mengalaminya sendiri. Dan memang bahwa handphone, medsos ini telah mengubah gaya hidup kita. Sering kita berdekatan secara fisik, tapi jauh di hati dan kepala karena masing-masing orang sibuk dengan medsosnya sendiri. Juga obrolan-obrolan yang lain, nuansanya selalu bernuansa medsos yang dianggap itu sebuah kekinian. Media sosial memang memberikan banyak keuntungan, tapi ingat, selalu ada kerugian yang menyertainya. Sehingga kita lihat saat ini media sosial, medsos adalah sangat dominan di dalam kehidupan kita, kehidupan para dokter dan petugas kesehatan yang lain dalam hal pendidikan, pelayanan, dan kegiatan-kegiatan support yang lain. Sehingga boleh dikatakan apa kehidupan yang paling dekat dengan kita? Ya, yang paling dekat kita saat ini adalah medsos. Bangun tidur, buka medsos. Mau tidur, buka medsos. Bahkan di saat bekerja pun kita bermain-main medsos. Ini sesuatu yang mesti kita kritisi, kita hati-hati, dan kita tahu batas-batasnya. Pada masa COVID kemarin, sahabat sekalian, banyak hoax yang beredar di internet, di dunia maya. Seperti Suara Kebenaran, Aliansi Dokter Dunia. Mereka mengatakan COVID tidak ada, COVID bukan berbahaya, dan semuanya itu provokatif, mengajak untuk tidak bertindak terhadap COVID. Dan ujung-ujungnya mereka membawakan misi-misi tertentu oleh kelompok-kelompok tertentu. Juga ada seseorang atau sekelompok orang yang mengatasnamakan ID dan mengatakan bahwa janganlah terlalu takut dengan medsos. Janganlah terlalu takut dengan COVID. Janganlah terlalu takut dengan informasi yang beredar bahwa COVID itu memang tidak perlu ditakuti. Hanya mereka-mereka yang sakit berat, hanya mereka-mereka yang mempunyai komorbid, hanya mereka-mereka yang mempunyai penyakit metabolik dasar, kanker yang berat, itulah mereka yang terancam. Bagi yang sehat-sehat tidak perlu takut, dan ternyata itu memang hoax. Kenapa? Karena terbukti banyak sekali korban yang meninggal terkait dengan COVID. Meskipun itu orang sehat, meskipun itu orang muda, bahkan bayi juga ada yang meninggal karena COVID. Bahkan ribuan dokter di Indonesia dan tenaga kesehatan yang lain wafat di masa COVID. Di Jawa Timur sendiri hampir 200 orang dokter meninggal karena COVID. Hal inilah tentu sahabat sekalian yang harus kita waspadai. Kemudian ada seorang dokter yang bikin heboh dengan gayanya di medsos, di video, di YouTube. Kita sendiri tahu dokter itu, dan pada akhirnya diketahui bahwa ada sesuatu yang tidak normal pada dokter ini. Juga sebuah rumah sakit tentu mengatasnamakan sebuah rumah sakit dan juga bertindak yang sama, yang ujung-ujungnya itu semua adalah membuat kontraproduktif. Di Indonesia saat ini ada 272 juta penduduk, ya. Dan handphone yang mereka punya adalah 338 juta. Artinya handphone lebih besar dari jumlah penduduk. Dan mereka yang aktif menggunakan internet 175,4 juta, banyak banget.
64%, hampir 65% penduduk Indonesia aktif di internet. Dan ternyata mereka aktif di sosial media ini 59% atau 160 juta. Jadi kalau seseorang berbicara di medsos, posting di medsos, luar biasa efeknya. Hampir 60% penduduk Indonesia bisa mengakses. Pertanyaan berikutnya adalah jenis atau media medsos apa yang paling hebat di Indonesia? Ternyata YouTube, WhatsApp, dan Instagram itu adalah tiga besar. Kemudian disusul Facebook, jenis medsos yang populer, yang beredar dengan luas di Indonesia. Kita lihat di sini, sahabat sekalian, sebuah data yang saya ambil dari internet, bahwa memang dalam rentang tahun 2020-2021 memang sosial media YouTube itu memang luar biasa. Semua orang bisa posting apapun di YouTube, bisa mengupload apapun di YouTube, karena sangat mudah dan tidak pandang bulu dimanapun dia berada, dia bisa posting, bisa upload di YouTube. Terkait dengan kita sebagai dokter, ada beberapa hal yang harus kita ingat bila kita bermedsos, karena ada aspek etik dan profesionalisme kita sebagai dokter. Yang pertama adalah kerahasiaan pasien. Yang kedua adalah rekam medik, medical record. Dan yang ketiga adalah larangan mengiklankan diri. Paling tidak 3 variabel ini yang harus kita ingat bila kita bermedsos. Tentang kerahasiaan pasien, Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Pasal 48 Ayat 1 berbunyi, setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Ini Undang-Undang Praktek Kedokteran. Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pasal 16. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Kemudian sumpah dokter, saya senantiasa akan menjaga kerahasiaan pasien yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. 3 frase ini sudah sangat kuat untuk kita ingat bahwa rahasia pasien adalah sesuatu yang harus kita jaga. Undang-Undang Kode Etik Kedokteran, Sumpah Dokter, memberikan suatu konklusi, seorang dokter wajib menjaga kerahasiaan tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia. Rekam medik, bagaimana medical record berbunyi? Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, Pasal 46 Ayat 1 menyatakan setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat rekam medis. Undang-Undang Praktek Kedokteran Pasal 47 Ayat 2 menyatakan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Dokter gigi Paskes. Maka dokter wajib membuat rekam medis dan menjaga kerahasiaannya. Dan semua data yang didapat dari pasien adalah rahasia yang harus dijaga, harus dilindungi, dan harus dipertahankan. Jangan sampai pihak lain tahu tentang hal ini. Bagaimana dengan larangan mengiklankan dan memuji diri sendiri? Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 4 menyatakan, seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri. Yang dimaksud memuji diri sendiri dalam penjelasan pasal 4 ayat 3 disebutkan, mengiklankan kemampuan atau kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, baik lisan maupun tulisan dalam bentuk berbagai wahana atau media cetak. Ini yang tidak boleh. Maka
bermedsos agar tidak melanggar etik dan profesionalisme sebagai dokter, pertama harus memegang teguh ketentuan yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan undang-undang, terkait dengan kode etik kedokteran, dan terkait dengan sumpah dokter. Selama kita tidak membuka rahasia langsung maupun tidak langsung tentang pasien, tetap menjaga kerahasiaan rekam medik, kita tidak memuji-muji diri sendiri atau mengiklankan diri, maka bermedsos itu tidak melanggar etik dan profesionalisme sebagai seorang dokter. Saya akan memberikan contoh-contoh yang nyata yang bisa kita jumpai saat ini di dunia maya. Seorang publik figur akan dilakukan operasi sesar secara berencana atau elektif. Rumah sakit, dokternya, pasiennya, keluarganya menginginkan dibuat video mulai awal sampai akhir tentang operasi tersebut. Ya. Kemudian mereka akan simpan dan diminta. Bagaimana tentang ini? Kita harus ingat, operasi sesar adalah operasi besar dan tindakan medis, penuh risiko, dan memerlukan rekam medik, dan mengambil gambar, video, foto itu adalah bagian dari rekam medik. Dari ketentuan umum yang ada tentang kerahasiaan pasien dan kerahasiaan rekam medik, maka harus dijaga tentunya foto, video, dan lain-lain itu adalah bagian dari rekam medik. Sehingga secara etik dan profesionalisme membuat rekam video bedah sesar tersebut dengan maksud dan tujuan di luar rekam medik tidak dibenarkan secara etik dan disiplin profesi. Sekarang contoh yang lain. Seorang dokter melakukan operasi tumor besar dan berhasil dikeluarkan dari perutnya dan berhasil total, dan kemudian dokter itu membuat foto dengan ekspresi yang bahagia, gembira, bangga, dan mengangkat tumor tersebut tinggi-tinggi, kemudian diposting di medsosnya. Melihat ketentuan di atas, posting hasil tumor tersebut, tentu bahwa itu tumor itu bagian dari pasien, bagian dari rahasia pasien. Maka begitu tumor diekspos secara luas di medsos, Instagram, di IG-nya, di YouTube-nya, tentu ini adalah sudah membuka rahasia pasien. Dan jelas dengan wajah yang bahagia, bangga, pede, ini adalah cara memuji diri sendiri secara tidak langsung. Sehingga secara etik dan profesionalisme, kasus memposting tumor besar tersebut di medsos adalah melanggar etik dan profesionalisme. Kasus yang ketiga, di YouTube ditampilkan seorang dokter melakukan ultrasound 3D 4D. Nah, kemudian tampak di layar itu dan diposting di internet. Kemudian ada narasi di bawahnya, dokter tersebut ahli, spesialis di 3D 4D, dan kemudian siapa yang mau periksa dokter tersebut akan diberi hadiah. Hadiahnya adalah foto film tersebut. Dan jangan lupa, dokter ini berpraktek di rumah sakit ini jam sekian, hari ini, hari apa, jam sekian sampai jam sekian. Jelas, ini adalah melanggar etik. Oleh karena itu, saya minta hal ini jangan dilakukan. Berikutnya, saya akan bicara tentang telemedicine. Kita paham bahwa aturan diagnosis itu menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran berbunyi, diagnosis ditegakkan setelah anamnesis dan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter sendiri. Kemudian terapi diberikan setelah diagnosis ditegakkan. Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 2 ayat 3 berbunyi, pengambilan keputusan kedokteran yang profesional dilakukan setelah pemeriksaan yang teliti secara langsung kepada pasiennya. Maka dari aturan penegakan diagnosa lewat telemedicine tidak sesuai dengan aturan etik dan undang-undang saat ini. Karena itu memerlukan pemeriksaan langsung, teliti, saksama oleh dokter yang akan mengobatinya. Maka
Apa yang dilakukan telemedicine? Tentu harus kita lakukan evaluasi berdasarkan regulasi yang ada saat ini. Apakah ada aturan telemedicine saat ini? Ada. Apa aturan telemedicine yang ada? Yang pertama adalah Permenkes nomor 20 tahun 2019. Mengatakan telemedicine diperkenankan antara Fasyankes dengan Fasyankes, dokter dengan dokter. Ini untuk kepentingan rujukan, kepentingan konsultasi, dan lain-lain terkait dengan tata laksana kepada pasien. Kemudian di dalam masa COVID ada edaran dari Kemenkes, edaran nomor HK 0201 Menkes 303/2020 berbunyi, dokter diperkenankan menegakkan diagnosis dan memberikan resep pada saat COVID secara telemedicine. Hanya COVID, bukan untuk yang lain. Maka hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan telemedicine. Yang pertama, gunakan telemedicine untuk informasi dan edukasi. Yang kedua, sampaikan informed consent yang memadai bahwa penegakan diagnosis dengan cara telemedicine mengandung unsur-unsur kelemahan. Yang ketiga, hanya dilakukan kepada pasien yang pernah ditangani sebelumnya, sehingga tahu riwayat pasien tersebut. Yang keempat, sampaikan nasihat apabila dalam setiap waktu tertentu, misalnya 7 hari, tidak ada perbaikan, pasien diminta datang langsung menemui dokter di Fasyankes. Bila pasien merasa badannya tidak membaik, bahkan memburuk, segeralah datang kepada dokter di rumah sakit yang ditunjuk agar bisa bertemu langsung. MKIK telah mengeluarkan fatwa tentang ini dan sudah dipublish secara luas. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan fatwa-fatwa MKIK terkait dengan dokter dan medsos. Fatwa etik dalam aktivitas medsos bagi dokter harus mengingat: 1. Dokter harus sepenuhnya menyadari sisi positif dan negatif dari aktivitas media sosial dalam keseluruhan upaya kesehatan dan harus menaati peraturan perundangan yang berlaku seperti yang sudah saya sampaikan pada bagian sebelumnya. Yang kedua, dokter selalu mengedepankan nilai integritas profesionalisme, kesejawatan, kesantunan, dan etika profesi pada aktivitas media sosial. Yang ketiga, pengguna media sosial sebagai upaya kesehatan promotif, preventif, bernilai etika yang tinggi dan perlu diapresiasi selama sesuai dengan kaidah ilmiah, etika profesi, peraturan-peraturan umum, serta perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, menghadapi hoax perlu sikap profesionalisme dan sabar. Dalam berdebat di media sosial, dokter perlu mengendalikan diri, tidak membalas dengan keburukan, serta menjaga marwah profesi dokter yang luhur. Apabila terdapat pernyataan yang merendahkan sosok dokter, tenaga kesehatan maupun profesi organisasi kedokteran kesehatan yang lain, dokter harus melaporkan hal tersebut ke otoritas media sosial melalui fitur yang disediakan dan langkah-langkah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fatwa yang kelima adalah pada pengguna media sosial, dokter harus menjaga diri dari promosi diri berlebihan dan prakteknya serta mengiklankan suatu produk dan jasa sehingga tidak betul-betul ada kepentingan bisnis. Yang keenam, media sosial untuk tujuan konsultasi suatu kasus kedokteran dengan dokter lainnya. Dokter harus menggunakan jenis dan fitur media sosial khusus yang terenskripsi end-to-end dan tingkat keamanan yang baik dan memakai jalur pribadi kepada dokter yang dikonsultasikan dan pada grup-grup yang khusus untuk itu. Fatwa yang ketujuh, pada pengguna gambar tidak boleh membuka secara langsung maupun tidak langsung identitas pasien
rahasia kedokteran, privasi pasien dan keluarganya, privasi sesama dokter dan tenaga kesehatan, dan peraturan internal rumah sakit atau vaskes. Untuk tujuan pendidikan, hanya boleh dilakukan atas persetujuan pasien serta identitas pasien wajah dikaburkan, kecuali memang untuk tujuan konsultasi kasus di mana memerlukan gambar yang jelas, dan semuanya tentu atas persetujuan pasien. Yang kedelapan, akun edukasi kesehatan bagi masyarakat sebaiknya dibuat dalam akun terpisah dengan akun pertemanan. Yang kesembilan, akun edukasi ilmu kedokteran dan kesehatan yang terbatas pada dokter atau tenaga kesehatan yang lain hendaknya menggunakan akun terpisah dan memilih sarana informasi yang khusus untuk dokter dan tenaga kesehatan yang disepakati bersama. Kemudian fatwa yang ke-10, media sosial untuk pertemanan dokter dapat bebas berekspresi sebagai hak privat individu sesuai dengan ketentuan etika umum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memilih platform media sosial yang diatur khusus untuk kegiatan yang terkait dengan tujuan ini. Kemudian yang 11, dokter perlu selektif memasukkan pasien ke daftar teman yang di akun grup atau akun pertemanan, karena ini tentu akan mempengaruhi hubungan dokter dengan pasien saat kontak langsung di vaskes. Yang ke-12, dokter dapat membalas dengan baik dan wajar pujian pasien atau masyarakat atas pelayanan medisnya sebagai balasan di akun pasien atau masyarakat tersebut. Dan sebaiknya dokter menghindarkan diri untuk mendesain pujian pasien masyarakat itu dan publik kemudian dikirim ke medsos dengan tujuan untuk keuntungan promosi yang pada akhirnya akan jatuh kepada memuji diri sendiri yang berlebih-lebihan. Kemudian yang ke-13, pada kondisi di mana dokter memandang aktivitas media sosial sejawatnya terdapat kekeliruan, terdapat kesalahan menurut dia, maka dokter harus mengingatkan melalui jalur pribadi. Apabila dokter tersebut tidak bersedia diingatkan dan memperbaiki aktivitas di medsosnya, maka dokter tersebut melaporkan kepada organisasi profesi, ID, khususnya MKIK. Tentu pengaturan etik dan media sosial ini harus ingat bahwa di tingkat dunia pun General Medical Council pada tahun 2013 telah mengeluarkan etik bagi mahasiswa kedokteran, hingga dokter yang bermedsos harus memenuhi kaidah-kaidah. Yang pertama, menjaga kerahasiaan pasien, sama dengan kita. Mengikuti pedoman GMC sebelum mengambil dan mengunggah gambar pasien di tempatnya dia bekerja. Kemudian mempertahankan profesionalisme sebagai seorang dokter dan pertimbangkan sebelum mengunggah apakah ini mendatangkan keuntungan, kebaikan, atau justru mendatangkan hal-hal yang negatif dan kontraproduktif. Kalau baik, silakan dilanjut. Kalau justru negatif, kontraproduktif, tolong digagalkan. Apakah pertimbangan, apakah Anda ingin dikenal sebagai seorang dokter atau yang lain, atau entrepreneur, atau businessman? Tolong pertimbangkan itu, sehingga yang diunggah adalah informasi yang sesuai. Berhati-hati dalam memberikan saran kedokteran di dalam media sosial kepada pasien, karena itu sangat mudah diubah, sangat mudah dipelintir, dan sangat mudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Dan tentu GMC juga memberikan pedoman, terbukalah apabila terdapat konflik kepentingan. Dan terakhir, dokter wajib mengatur apakah informasi ini untuk privasi atau untuk konten internetnya. Ini hal yang sangat tipis bedanya para sahabat sekalian. Oleh karena itu para dokter harus cerdas di dalam dunia yang sudah terbuka saat ini. Di wilayah Jawa Timur dalam kaitannya dengan media sosial ini, bila ada dokter yang melakukan medsos dan dianggap
mempunyai arah-arah yang kurang benar, kita akan memanggil, mengklarifikasi, dan membina. Misalnya, dokter yang promosi tidak wajar. Dokter A praktek di sini, melayani ini, tarifnya sekian, dihubungi kapan saja dengan hasil yang paling bagus. Ini contoh. Dokter yang promosi bukan di bidang kedokteran, menggunakan nama dokter, jas dokter, atribut dokter, sehingga orang lain paham bahwa inilah dokter. Tetapi yang dipromosikan sama sekali tidak terkait dengan dunia kedokteran. Promosi alat atau bahan yang tidak sesuai dengan bidangnya, tentu ini menunjukkan bahwa kompetensinya tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan, dia promosikan. Membuat flyer yang berlebih-lebihan, bertebaran, mencolok, dan besar-besar. Dan flyer layanan yang tidak umum, tidak sesuai dengan dunia medis, tentu ini harus dihindari. Dan kita akan melakukan klarifikasi hal-hal yang semacam ini, karena apa yang dikerjakan langsung atau tidak langsung berdampak kepada masyarakat. Etik, MKIK, ID, ada yang diberi teguran, ada yang diberi peringatan, dan tentu tergantung kepada gradasi kesalahannya, dan tentu akan dilakukan pembinaan dan perbaikan sesuai dengan perkembangannya dan tingkat masalah yang disampaikan. Ada 7 hal, para sahabat sekalian, tolong para dokter, ini jangan dilakukan. Misalnya tiket di foto diposting, KTM, KTP di foto diposting, kemudian selfie dengan kartunya dan KTP-nya dengan identitas yang lain kemudian diposting. Dokumen-dokumen penting juga diri sendiri posting, stroke ini stroke itu, ya, belanja ini belanja itu yang mahal-mahal, tolong jangan dikerjakan. Apalagi tentang saldo, jangan dikerjakan dan diposting. Saldo ditambahin 00 lagi akan lebih banyak lagi, dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dirinya orang hebat. Kemudian ada dokumen-dokumen rahasia, atau tolong hasil karya orang lain jangan diklaim bahwa itu karyanya dan kemudian diposting. Sebagai bagian akhir, saya akan menyampaikan beberapa hal yang bisa kita ingat. Pertama adalah media sosial adalah alat berharga yang dapat digunakan untuk mendidik, kolaborasi, mengedukasi, mempromosikan aspek-aspek kesehatan bagi masyarakat. Sebelum mengunggah sesuatu, luangkan waktu untuk menilai, merenungi secara detail, kemudian menentukan sasaran hingga mendengarkan pendapat dari orang lain, pertimbangan orang lain. Bagaimana kira-kira tanggapan orang lain kalau kita ingin mengunggah suatu informasi ke dunia medsos. Yang ketiga adalah bersikaplah profesional dalam interaksi media sosial, terutama publik, pasien Anda, dan bijaksanalah dalam berbagi cerita pasien kepada orang lain. Dan tentu kalau terkait dengan seseorang, tolonglah minta persetujuan kepada orang tersebut. Dan tentu hati-hati dengan konflik kepentingan. Ya, ingatlah selalu regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang berlaku yang terkait dengan media sosial. Dokter yang baik tentu akan selalu bersikap profesional dan selalu mengedepankan etik di dalam aktivitas medsos dan di dalam melaksanakan profesinya di dunia kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, sahabat sekalian. Semoga kita selalu bisa menjaga marwah profesi yang luhur dan martabat yang sudah kita pegang selama berpuluh-puluh tahun. Terima kasih, sukses, sehat selalu, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.